petualanganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Jam ini Wika sibuk nggak? Enggak Bu, kebetulan hari ini jam kosong, kebetulan kelas 11 itu lagi PKM. Oke, kalau begitu saya minta waktunya sebentar ya Wika ya. Iya Bu. Ini Bu Ika, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya nanti akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Ika. Kegiatan supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan ya Bu Ika. Ada tahap praobservasi, tahap observasi, dan juga tahap pasca observasi. Tujuan dari kegiatan supervisi akademik di sini nanti adalah untuk membantu Bu Ika dalam kegiatan pembelajaran, dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran dan juga menggali potensi yang ada di dalam diri Bu Ika. Kemudian untuk kegiatan praobservasi yang kita lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persiapan dari Bu Ika dalam melaksanakan pembelajaran yang akan kita lakukan pada tahap observasi. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita bicarakan ini nanti, apa harapan dari Bu Ika? Yang saya harapkan ini supaya kita bisa saling tukar pendapat Bu, pengalaman, meski itu sehingga dapat memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Oke, jadi yang diharapkan Bu Ika di sini adalah berbagi informasi, kemudian pengalaman, sharing terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan besok ya Bu Ika. Dan semoga saja nanti saya bisa membantu Bu Ika dalam meningkatkan pembelajaran pada kegiatan observasi maupun kegiatan pasca observasi. Kira-kira besok Bu Ika mau mengambil materi tentang apa? Besok saya mau mengambil materi tentang pelajaran dasar-dasar pemasaran Bu. Materinya itu tentang posisi pasar atau market positioning. Oke, jadi mata pelajarannya adalah dasar-dasar pemasaran ya Bu Ika. Kemudian materi pembelajarannya tentang posisi pasar. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya itu apa Bu Ika? Tujuan pembelajarannya itu anak bisa mendeskripsikan tentang posisi pasar dan juga dapat mengidentifikasi pesaing yang ada di posisi pasar. Oh, jadi tujuan pembelajarannya anak dapat mendeskripsikan posisi pasar dan juga mengidentifikasi pesaing dalam posisi pasar. Nah, selanjutnya apa yang sudah dipersiapkan Bu Ika untuk pembelajaran besok? Yang sudah dipersiapkan tentunya RPP ya Bu, RPP dan juga media pembelajaran, juga penilaian sama evaluasi Bu. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Bu Ika dari materi yang akan disampaikan tersebut tentang posisi pasar Bu Ika. Mungkin ada yang masih sulit dipahami oleh anak tidak Bu? Kebetulan kalau di kelas 10 BD2 itu anak-anaknya beragam ya Bu, memiliki karakteristik dan kemampuan masing-masing. Yaitu ada anak yang menangkapnya mudah, ada juga yang sedang dan juga sempat sulit menangkap pembelajarannya. Dan juga selain itu anak-anak juga bersifat, ada yang sifat aktif dan juga pasif Bu. Oh, jadi yang Ibu Ika sampaikan itu berarti tentang kesiapan belajar anak ya Bu Ika, bahwa ada anak yang mudah menangkap, kemudian juga anak yang sedang dalam menangkap materi ataupun yang sulit sama sekali dalam menangkap materi. Terkait dengan hal tersebut, tentunya kan Bu Ika mempunyai strategi atau metode pembelajaran yang akan disampaikan besok pada saat observasi. Kira-kira seperti apa Bu Ika? Untuk model pembelajarannya besok saya gunakan yaitu discovery learning, yaitu dengan diskusi kelompok dan keberagaman yang ada di kelas. Tentunya nanti saya akan menyiapkan pembelajaran yang beragam, yaitu memfasilitasi anak tersebut yaitu dengan menggunakan media pembelajaran dengan modul ajar, PPT, gambar-gambar, atau bisa juga nanti dengan video pembelajaran Bu, serta videonya itu tentang real yang terjadi di posisi pasar. Selanjutnya juga saya nanti akan mengkelompokkan anak berdasarkan kesiapan mereka dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali ya Bu Ika. Jadi Bu Ika di sini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah memuat diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Kemudian model pembelajaran yang akan digunakan Bu Ika itu adalah model pembelajaran discovery learning. Terkait dengan hal tersebut Bu Ika, kira-kira seperti apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya nanti anak dapat mendeskripsikan posisi pasar dan juga dapat mengidentifikasi pesaing yang ada di pasar, yaitu ada market leader, ada market challenger, ada market follower, dan yang terakhir ada market miser Bu. Oke, untuk model pembelajaran discovery learning tadi dengan melaksanakan diskusi.
Kira-kira dalam pemetaan diskusi nanti Bu Ika menggunakan pemetaannya itu berdasarkan apa? Nanti saya gunakan pemetaannya itu sesuai dengan kesiapan belajar siswa, Bu. Yaitu dengan cara apa kita menentukan, yaitu dengan pertanyaan tematik yang sudah saya sampaikan kepada siswa. Baik Bu Ika, tadi kan Bu Ika sudah menceritakan tentang persiapan dan juga strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Dari proses pembelajaran tersebut kira-kira Bu Ika, pengembangan diri seperti apa yang ingin ditingkatkan oleh Bu Ika? Dari pembelajaran itu nanti saya ingin meningkatkan tentang area pengembangan intelektual, Bu. Intelektual yang berisi cara menyampaikan materi yang lebih jelas agar anak lebih paham apa yang saya sampaikan, materi apa yang saya sampaikan, dan juga tertanam di diri siswa itu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selain itu kemudian nanti saya juga akan pengembangan sosial emosional, Bu. Ya, itu saya ingin belajar bagaimana cara mengontrol dengan adanya karakteristik anak yang berbeda-beda itu. Jadi di sini ya Bu, dari yang saya tangkap tadi, Bu Ika itu ingin mengembangkan kemampuan mengajar yang berkaitan dengan kompetensi profesional pedagogik dan juga kompetensi kepribadian dan emosi dalam menghadapi berbagai karakteristik anak yang memang dengan karakteristik anak tersebut sering sekali memancing emosi kita ya Bu. Bagus sekali Bu Ika, semoga nanti saya bisa membantu pada saat tahap observasi maupun pada saat tahap pasca observasi terkait dengan kompetensi yang diinginkan oleh Bu Ika atau yang ingin dikembangkan oleh Bu Ika. Selanjutnya untuk komitmen rencana dari yang akan dilakukan Bu Ika itu seperti apa? Untuk itu saya berusaha untuk memahami kebutuhan anak itu, terus membuat anak nyaman di kelas dan juga memberikan ice breaking, bisa juga dengan mindfulness atau bisa juga supaya anak itu pembelajarannya bisa aktif dan senang saat melakukan pembelajaran. Wah, luar biasa sekali Bu Ika dengan selalu memberikan semangat kepada anak untuk proses pembelajaran agar semuanya itu terlibat aktif dan juga memberikan kenyamanan dalam pembelajaran. Tadi juga sudah diceritakan tentang adanya mindfulness dan juga kegiatan ice breaking. Nah, semoga nanti itu bisa ditiru oleh Bapak Ibu guru yang lain ya Bu Ika, sehingga nanti terwujud untuk pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memenuhi segala kebutuhan pribadi dari masing-masing murid. Nah, kira-kira kapan Bu Ika kita akan melakukan observasi? Besok itu kita laksanakan kira-kira hari Sabtu, Bu. Sabtu di kelas 10 BD2, jamnya jam pertama dan kedua. Oke, baiklah Bu Ika, berarti besok kita ketemu lagi pada tahap observasi hari Sabtu di kelas 10 BD2 jam 1 dan 2 ya Bu Ika. Terima kasih ya Bu Ika atas waktunya, kita bisa ngobrol, kemudian kita bisa sharing pada tahap pra-observasi ini. Semoga kita besok bisa bertemu di hari Sabtu untuk kegiatan observasi di kelas Bu Ika yaitu kelas 10 BD2. Dan saya berharap semoga semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana pembelajaran yang dihadapkan oleh Bu Ika. Iya, sama-sama Belas. Saya juga terima kasih karena sudah diberikan tentang pemahaman efek berdiferensiasi dan juga sosial emosional dan juga dapat sharing dengan Belas. Ya. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Belas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, terus akan baca surat
sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Nah, kemarin tentang target pasar. Nah, itu sudah. Terus sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Sebelum ke materi selanjutnya, pernah kalian mendengar produk Biksu? Pernah. Kenapa produk Biksu itu sangat laris dan digemari? Ada yang tahu? Karena tren. Karena tren, ya. Ada lagi? Ada variasi yang unik. Varian rasanya unik. Nah, selain itu produk tadi apa tadi produknya? Enggak, maksudnya tadi apa? Jawabannya? Karena tren. Karena tren. Berarti sekarang lagi tren. Nah, anak remaja terutama ya. Terus yang Rena? Karena variasinya unik. Varian rasanya sangat unik. Nah, selain itu, selain produk Biksu, apakah kalian pernah mengunjungi suatu rumah makan atau restoran, terus kalian balik lagi ke sana terus? Ada yang pernah seperti itu? Kenapa kira-kira alasannya? Ya, Fariza? Makanannya enak sama pelayanannya bagus. Karena enak sama pelayanannya bagus. Ada lagi alasannya lain? Oh iya, bisa juga. Ada makanan seenak restoran itu. Oh, makanya kembali lagi karena makanannya enak, pelayanannya bagus gitu ya. Oke, selanjutnya masuk materi selanjutnya yaitu tentang posisi pasar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan, mendeskripsikan apa itu posisi pasar dan pesaing pasar, persaingan dalam pasar, yaitu nanti ada market leader, market challenger, market follower dan juga market nicer. Oke, sebelum kita masuk materi, kalian video dulu ya, ada video pembelajaran, silahkan kalian simak. Video tentang menghadapi persaingan posisi bisnis berikut ya. Sisi bisnis. Perusahaan yang jelek itu pasti akan mengambilkan para pesaingnya. Sedangkan perusahaan yang mantap tentunya akan meniru para pesaing-pesaingnya. Dan perusahaan pemenang ialah perusahaan yang mampu menggunakan pesaing. Menurut Michael Porter, ada beberapa ancaman yang terkandung dari kekuatan marketing, yaitu seperti mie instan. Jadi market leader, kita tahu bahwa produk Indomie sebagai market leader dari berbagai macam mie. Sebagai market leader, kemudian juga cukup banyak dan sampai dijual ke luar negeri. Contohnya ada di Korea, di Vietnam, Jepang, juga ada produk mie Indomie. Dan di sini penantangnya atau pesaingnya yang memang terlihat yang namanya adalah mie sedang. Mie sedang ini adalah market challenger. Mie sedang juga menawarkan berbagai macam varian seperti yang ada di produk Indomie. Jadi, Oke, setelah kita menyaksikan video tadi, sekarang kita mindfulness dulu, duduk cari posisi duduk yang senyaman mungkin. Terus nanti perdengarkan atau dengarkan suara atau musik berikut ini. Rasakan alunan musiknya. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Oke, setelah mendengarkan puisi tadi, apa yang kalian rasakan? Tenang. Oke, setelah ini kita lanjut ke pembelajaran diskusi ya. Untuk menambah kalian memahami materi hari ini ada sudah saya bagi kelompoknya. Ada 6 kelompok ya? Ya. Kelompoknya seperti ini.
kelompok ada 4, itu nanti membahas tentang market challenger, dan kelompok 5 market follower, serta kelompok yang terakhir yaitu kelompok 6 nanti tentang market nicer ya. Oke, sekarang silakan berkumpul ke kelompok masing-masing. Ya ini gawainya dimasukin aja. Masuk guys. Oke, jaga. Ingat budaya kelompok yang teliti, kerjasama tim. Oke, sudah selesai ya? Sekarang selanjutnya kita lakukan presentasi. Kita urutkan saja yang maju ke depan atau yang presentasi yaitu dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Silahkan perhatikan dan jangan lupa nanti keaktifan kalian untuk bertanya tentang apa materi dari kelompok 1 ya. Oke, silahkan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang market leader sabun mandi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diantri Nurkasih. Saya Sandy Paulina. Saya Davis Saryati. Saya Rizky Septiana. Produk sabun mandi, market leader, sabun Lifebuoy. Yang menjadi market leader pada produk ini adalah Lifebuoy Body Wash Refill Full Fresh 400 ml. Unggul dalam perubahan harga, saluran distribusi, dan intensitas promosi daripada pesaingnya. Sehingga dengan menjadi market leader, mempunyai margin profit yang lebih banyak. 2. Menjadi pusat orientasi pesaing, diserang, ditiru, atau dijauhi. Ini adalah konsekuensi menjadi market leader dalam menyerang dan menjatuhkan market leader. Alasan, karena sabun Lifebuoy adalah salah satu merek sabun mandi tertua dan sebagai merek sabun mandi yang menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Selain itu juga dapat dikarenakan oleh pesaing antar kompetitor sangat ketat. Ada yang ditanyakan? Saya Meliani dari kelompok 2 ingin bertanya, produk sabun mandi yang menjadi market leadernya mempunyai keunggulan apa saja? Keunggulannya adalah dalam perubahan harga, saluran distribusi, dan intensitas promosi daripada pesaingnya. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua kelompok yang sudah presentasi hari ini. Untuk mengakhiri, sebelum diakhiri, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Oh ya. Ada 4 persaingan pasar, 1 market leader, 2 market challenger, 3 market follower, sama market niche. Ya, oke, itu tadi ya kesimpulan pelajaran hari ini, yaitu ada 4 posisi persaingan pasar, market leader, market challenger, market follower, dan juga market nicer. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua. Syakra. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bunda. Alhamdulillah saya baik. Ya, alhamdulillah. Jam ini bisa minta waktunya sebentar Bu Ika, kira-kira Bu Ika sibuk nggak?
Hari ini kebetulan saya jamnya kelas 12 kebetulan hari ini udah lulus dan saya hari ini sabit. Di sini nanti kita akan melakukan percakapan sederhana Bu Ika terkait dengan praktek mengajar yang telah Bu Ika lakukan dan juga praktek observasi yang sudah saya lakukan. Nah, kita nanti akan melakukan percakapan ataupun ngobrol-ngobrol secara santai. Kira-kira dari percakapan ini apa tujuannya diharapkan oleh Bu Ika? Dari percakapan ini saya berharap nanti kita bisa sharing masukan-masukan dari pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin Bu, bisa aktif-aktif mana dan juga perbaikan Jadi Bu Ika di sini nanti ingin sharing terkait dengan pembelajaran kemarin dan juga hal-hal apa yang ingin diperbaiki ke depannya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Bu Ika setelah diobservasi. Saya merasa kemarin melakukan pembelajaran yang lebih baik, tidak seperti biasanya, dan saya merasa anak-anak lebih aktif dan antusias. Ya Bu Ika, saya juga melihat apa yang telah disampaikan Bu Ika bahwa tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Ika. Kira-kira bagaimana tingkat ketercapaian dari rencana perbaikan yang telah Bu Ika sampaikan pada tahap pro-observasi sebelumnya? Untuk rencana kemarin sudah saya laksanakan jelas. Jadi kemarin saya merencanakan seperti pembelajarannya dan discovery learning, yaitu anak-anak dan diskusi kelompok dengan keberagaman di kelas saya. Tentunya saya juga akan fasilitasi anak-anak tersebut dan juga nanti saya sudah menyiapkan metode video pembelajaran yang itu dilengkapi dengan modul ajar, ada PPT dan juga gambar-gambarnya dilengkapi sesuai dengan real di kehidupan nyata tentang posisi pasar. Dan itu yang terakhir, nanti anak-anak saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar mereka dan tentunya sesuai juga dengan tema yang berbeda-beda. Jadi tahap-tahap yang sudah Ibu Ika rencanakan itu sudah terlaksana dengan baik ya Bu Ika. Bu Ika sudah merasa bahwa pembelajaran kemarin sesuai dengan rencana pembelajarannya. Kemudian ini Bu Ika terkait dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu tuliskan dalam rencana pembelajaran tersebut? Kemarin saya menuliskan tujuan pembelajaran itu anak-anak bisa mendeskripsikan apa itu posisi pasar dan juga dapat mengidentifikasi pesaing dalam posisi pasar tersebut. Dari pembelajaran dan juga evaluasi yang telah saya lakukan kepada anak-anak, mereka sudah bisa mendeskripsikan tentang posisi pasar dan juga dapat mengidentifikasi tentang pesaing yang ada di posisi pasar tersebut. Bagus sekali ya Bu Ika. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan Bu Ika itu sudah terlihat tercapai. Selanjutnya, mari kita identifikasi bersama Bu Ika terkait pembelajaran kemarin. Coba Bu Ika sampaikan kira-kira apa saja hal yang sudah baik dan perlu dipertahankan dan juga hal-hal yang dirasa itu masih kurang dan perlu perbaikan untuk kedepannya. Kemarin yang saya rasa lebih baik yaitu tentang pembelajaran kontekstual, meskipun dalam bentuk yang video pembelajaran untuk membantu saya dalam menyampaikan materi, itu media yang kita gunakan tidak hanya video itu saja Bu, yaitu juga dengan menyampaikan PPT dalam bentuk gambar-gambar yang real sesuai dengan kehidupan sehari-hari, tentunya juga didukung oleh modul ajar Bu. Baik Bu Ika, seperti yang telah disampaikan Bu Ika itu adalah hal yang dirasa sudah baik dan perlu dipertahankan oleh Bu Ika. Kemudian untuk poin yang kedua Bu Ika, kira-kira hal-hal apa saja yang masih kurang untuk perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin sehingga untuk perbaikan ke depannya? Kemarin yang saya rasa masih kurang yaitu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu saya merasa masih kurang siap seperti saat membagikan kelompok ke anak-anak itu saya sudah terapkan pakai pertanyaan tematik, tapi kemarin saya hanya melaksanakan pertanyaan tematiknya itu secara lisan, artinya secara kecil juga. Bu Ika, jadi terkait praktek mengajar kemarin yang ingin diperbaiki adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara optimal ya Bu Ika, mulai dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasinya. Seperti yang disampaikan Bu Ika bahwa kemarin dalam pemberian pertanyaan tematik itu masih secara lisan, harusnya mungkin secara tertulis sehingga kita bisa mengelompokkan anak itu benar-benar berdasarkan dari kesiapan belajarnya. Selanjutnya terkait dengan pengembangan diri yang ingin Bu Ika lakukan, kira-kira strategi atau cara seperti apa yang ingin Bu Ika lakukan? Untuk pengembangan diri saya nanti saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar Bu, atau bisa juga nanti aktif di kegiatan FGMP dan juga nanti melatih mandiri dari media sosial, contohnya YouTube, atau bisa medsos yang lain.
Bagus sekali ya rencana dari Bu Ika bahwa tadi ada 3 poin. Poin yang pertama adalah untuk mengikuti pelatihan mandiri di PMM, kemudian mengikuti kegiatan MPMP. Yang ketiga, belajar secara mandiri, baik itu dari YouTube ataupun media sosial lainnya. Dari rencana-rencana tersebut, kira-kira kapan Bu Ika akan melakukannya dan juga target waktunya? Untuk pelaksanaan insya Allah selama 16 bulan insya Allah saya akan melaksanakan. Jadi semuanya sudah terplanning dengan baik ya Bu Ika. Harapan saya semoga nanti Bu Ika bisa mencatat hal-hal tersebut dalam bentuk catatan-catatan kecil aja. Supaya apa? Bu Ika nanti tidak lupa dengan apa yang telah direncanakan dan juga segera ditindaklanjuti. Semoga semuanya nanti bisa berjalan dengan baik tentang pengembangan diri yang akan Bu Ika lakukan. Dari rencana-rencana tersebut, kira-kira siapa yang menjadi sumber inspirasi ataupun motivasi atau yang menyemangati Bu Ika untuk melaksanakannya? Tentunya yang pasti rekan-rekan guru dari sekolah ya Bu, dan juga kepala sekolah. Tentunya yang pasti Bu Lasyam selaku sebagai ketua pembelajaran pemasaran. Ya, baik ya Bu Ika, sama saja ya di sini saya juga masih belajar dan saya ingin mengajak Bu Ika untuk mempelajari hal-hal yang baru terkait dengan perkembangan pendidikan, terutama dalam pembelajaran anak-anak kita di jurusan pemasaran. Sehingga nanti kedepannya anak-anak itu menjadi anak-anak yang benar-benar dibutuhkan oleh tenaga kerja ataupun di dunia kerja. Dari hal tersebut, kira-kira dari semua yang telah disampaikan Bu Ika, masih ada yang mengajar tidak Bu Ika? Insya Allah sudah cukup jelas. Baik Bu Ika, jadi di sini Bu Ika telah melakukan kegiatan serangkaian supervisi akademik, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Semoga semuanya itu nanti bisa bermanfaat untuk Bu Ika, berguna bagi Bu Ika untuk perbaikannya, dan juga berguna untuk anak-anak kita, khususnya di jurusan pemasaran. Saya juga berharap agar nanti Bu Ika bisa mengoptimalkan dari semua yang telah dilaksanakan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ika yang telah memberikan saya kesempatan dan juga waktu untuk belajar melaksanakan supervisi dan juga praktek coaching. Dan saya berharap untuk kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin, sama-sama Bu Lasyam.